Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama kembali dalam obsesi sore, obrolan sekitar syariat Islam, persembahan Radio Dahlia 101,5 FM bersama saya Asep Tatoh Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo. Semoga kebersamaan kita ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mengkaji mengenai ikhlas. Jadi ikhlas itu berbuah ketangguhan. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencari ridho Allah dengan resiko kebencian manusia, maka Allah akan ridho padanya dan membuat orang-orang ridho padanya. Dan siapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat orang-orang benci pula padanya. Wargi Dahlia, begitu juga di dalam sebuah hadis an Amiril Mukminina Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu bergantung pada niatnya. Setiap orang hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya itu dinilai sesuai dengan yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama sepakat atas kesahihan hadis ini. Adapun sababul wurud hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan bernama Ummu Qais. Namun perempuan itu menolak dinikahi kecuali jika si laki-laki itu berhijrah. Maka ia pun berhijrah dan lalu menikahinya. Maka kami menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Wargi Dahlia, nilai keikhlasan dalam beribadah, berkarya dan berjuang sangatlah penting. Allah menegaskan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Begitu juga di dalam surat Al-Hajj ayat 37 dinyatakan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu
supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal. Semua amal yang tidak disertai dengan keikhlasan bukan saja tidak akan mendatangkan pahala, tapi malah akan menyebabkan pelakunya mendapat kesengsaraan di hari akhir. Sebuah hadis sahih menjelaskan 3 kelompok manusia yang celaka bukan karena malas beramal, namun karena amalnya dilakukan dengan riya alias kehilangan keikhlasan. Mereka adalah orang yang berinfak hingga habis hartanya, yang berjihad hingga mati di medan perang, dan orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkannya, serta yang membaca Al-Quran. Ternyata nasib mereka sama, dicampakkan ke dalam neraka. Mengapa? Karena amal mereka disertai riya dan bukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wargi, namun urusan ada dan tidaknya keikhlasan dalam beramal ini bukan hanya urusan ada atau tidak adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhir lebih dari itu, keikhlasan adalah kekuatan jiwa yang buahnya dapat dirasakan sejak di dunia. Dengan keikhlasan tak sedikit kesuksesan dunia diraih. Keikhlasan adalah energi bagi seseorang untuk tetap tangguh dalam beramal, berdakwah, dan komitmen memegang prinsip-prinsip perjuangan. Bagaimana itu terjadi? Wargi dahlia, pertama, orang yang ikhlas dalam beramal, berdakwah, dan berjuang akan selalu menyadari betapa besar pahala dan kenikmatan yang Allah janjikan. Tidak ada perbuatan yang sia-sia manakala dilakukan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 120. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badawi yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, ayat ini menjelaskan jangankan harta atau nyawa yang dikorbankan, bahkan sekedar rasa lapar, dahaga, penat, letih, dan apapun yang dirasakan saat melakukan dakwah dan jihad fi sabilillah, itu semua merupakan amal soleh dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa jihadun fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi ayyudkhiluhul jannah aw yurji'uhu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah telah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan Allah, tidak ada yang mendorongnya keluar dari rumah selain jihad di jalannya dan membenarkan kalimat-kalimatnya untuk memasukkannya ke surga atau mengembalikannya ke tempat tinggal semula dengan membawa pahala atau ghanimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, kekuatan keyakinan akan indahnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beramal dan berjuang secara ikhlas itu membuahkan sikap mental. Segala beban dan penderitaan yang didapat saat berjuang dirasakan ringan.
bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang nikmat, menyenangkan dan membahagiakan. Ia menjalaninya tanpa keluh kesah. Itulah yang dirasakan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an saat terjadi perang Tabuk. Abu Dzar tertinggal rombongan mujahidin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi karena kendaraan yang dinaikinya berjalan lambat. Akhirnya ia turun dari kendaraannya dan memanggul barang-barang bawaannya di atas pundaknya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada perasaan berat saat ia harus menempuh perjalanan dari kota Madinah ke Tabuk yang jaraknya kurang lebih 900 km. Padahal perjalanan itu ditempuh sendirian dan berjalan kaki pula. Perjalanan yang bagi orang-orang munafik dirasakan amat berat, karena Abu Dzar tahu bahwa dalam perjalanan jihad itu ada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar dapat menikmati kepenatan dakwah. Ketiga, siap bekerja dan berjuang secara berkesinambungan. Wargi, orang yang ikhlas dalam beramal, berdakwah dan melakukan perjuangan apapun tidak mudah terjebak dan tergoda oleh kondisi-kondisi sesaat. Tidak ada yang dapat menghentikan orang yang ikhlas dari amal dan perjuangannya selain kematian. Ia benar-benar mempraktikkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 dinyatakan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Karenanya setan sekalipun tidak mempunyai daya untuk menggoda orang yang ikhlas. Tentang itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka." Quran surah Al-Hijr ayat 39-40. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Keempat, mampu mempertahankan, memelihara dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena dengan hal itu potensi konflik mudah diredam. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak akan terjadi saling dengki di kalangan para ulama, sebab yang mereka tuju adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan tujuan seperti itu bagaikan samudra luas yang tidak bertepi. Dan yang mereka cari adalah kedudukan di sisi Allah, dan itu pun merupakan tujuan yang tidak terbatas. Karena kenikmatan paling tinggi yang ada di sisi Allah adalah memandangnya. Dan dalam hal itu tidak akan ada saling dorong dan berdesak-desakan. Orang-orang yang melihat Allah tidak akan merasa sempit dengan adanya orang lain yang juga melihatnya. Bahkan semakin banyak yang melihat, semakin nikmatlah mereka. Memang jika dengan ilmunya para ulama itu menginginkan harta dan wibawa, mereka pasti saling dengki, sebab harta merupakan materi. Jika ia ada pada tangan seseorang, pasti hilang dari tangan orang lain. Dan wibawa adalah penguasaan hati. Jika hati seseorang mengagungkan seorang ulama, pasti orang itu tidak mengagungkan ulama lainnya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Keikhlasan dalam perjuangan bukanlah tuntutan masa kini saja, karena ia merupakan tuntutan perjuangan kapanpun. Lihatlah bagaimana para sahabat memupuk keikhlasan melalui interaksi dengan kitabullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami betul bahwa memurnikan, mengikhlaskan orientasi dan amal hanya untuk Allah adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi untuk memperoleh pertolongan dan dukungan Allah dalam setiap perjuangan yang mereka terjuni. Wargi dahlia, para sahabat memahami hal itu dan mengaplikasikannya dalam diri mereka. Maka dampaknya pun terlihat dalam perilaku mereka. Shaddad bin Hadi mengatakan,
seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beriman dan mengikutinya. Orang itu mengatakan, "Aku akan berhijrah bersamamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan orang itu kepada para sahabatnya. Saat terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh ghanimah, harta rampasan. Lalu beliau membagi-bagikannya dan menyisihkan bagian untuk orang itu seraya menyerahkannya kepada para sahabat. Orang itu biasa mengembalakan binatang ternak mereka. Ketika ia datang, maka para sahabat menyerahkan jatahnya itu. Orang itu mengatakan, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah bagianmu yang dijatahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang itu mengatakan lagi, "Aku mengikutimu bukan karena ingin mendapatkan bagian seperti ini. Aku mengikutimu semata-mata karena aku ingin tertusuk dengan anak panah di sini sambil menunjuk tenggorokannya. Lalu aku mati, lalu aku masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kamu jujur kepada Allah, maka Dia akan meluluskan keinginanmu." Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Lalu mereka berangkat menuju memerangi musuh. Para sahabat datang dengan membopong orang itu dalam keadaan tertusuk panah di bagian tubuh yang ditunjukkannya. Rasulullah mengatakan, "Inikah orang itu?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah." Berujar, "Ia telah jujur kepada Allah, maka Allah meluluskan keinginannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafaninya dengan jubah beliau, kemudian mensalatinya. Dan di antara doa yang terdengar dalam salatnya itu adalah, "Allahumma hadza 'abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan wa ana syahidun alai." Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, dia keluar dalam rangka berhijrah di jalan-Mu, lalu ia terbunuh sebagai syahid dan aku menjadi saksi atasnya. Hadis riwayat Nasai. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, segala tujuan yang bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdakwah adalah tujuan yang harus dikikis. Apalagi bila tujuan itu mendatangkan murka Allah. Hal ini lebih buruk lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasiridallahi sakhatil nas wardan nas anhu wa manil lamasaridun nas bisakhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Siapa yang mencari ridho Allah dengan resiko kebencian manusia, maka Allah akan ridho padanya dan membuat orang-orang ridho padanya. Dan siapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat orang-orang benci pula padanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, maka buah keikhlasan ini luar biasa wargi, akan menjadikan orang-orang yang tangguh, yang jujur. Maka marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing sikap ikhlas. Kita hanya mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dipuji oleh atasan, tapi kita melakukan itu karena mencari ridho Allah. Makanya orang yang ikhlas mah, jadi apapun dia, profesi apapun dia akan melaksanakan dengan baik dan tulus. Kalau dia dijadikan sebagai seorang guru, maka dia akan dengan ikhlas mengajarkan anak didiknya. Kalau dia seorang pegawai, maka dia akan jujur, disiplin dan tanggung jawab. Kalau dia seorang pejabat, orang yang ikhlas itu akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang mungkin berat kerjaannya, tapi kalau dia ikhlas maka akan menjadi ringan. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, maka siapapun dari kita do the best, lakukanlah yang terbaik. Tapi tentunya dengan catatan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Nah tentunya untuk menunjukkan keikhlasan kita itu ya harus dibuktikan dong dengan amal solehnya itu sendiri. Wargi dahlia, seperti misalnya kita sekarang mau melaksanakan ibadah haji. Ya, ini jamaah haji mesti menanamkan dalam diri kita sikap ikhlas. Ya, jadi betul-betul lillahi ta'ala,
wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sebab Nabi pernah memprediksi, meramalkan, sayati zamanun ala ummati, akan menimpa suatu zaman pada umatku, yahujju aghniya'uhum linnuzhah, orang-orang kaya melaksanakan ibadah haji hanya untuk jalan-jalan, untuk piknik, untuk wisata. Wa ausatuhum littijarah, orang kalangan menengah datang ke sana hanya untuk dagang bisnis. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang-orang fakir hanya untuk minta-minta, untuk minta sedekah, untuk minta lain sebagainya. Nah, terus yang keempatnya wa qura'uhum lirriya'i wasumah, orang-orang ahli ilmu melaksanakan ibadah haji itu hanya karena riya, ingin dilihat orang, wasumah, dan ingin didengar orang. Makanya wargi dahlia kita mesti wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Ya, jadi nilai keikhlasannya itu luar biasa. Tapi kita juga mesti memahami betul bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang ini orang ikhlas apa enggak dari sisi aspek fisik, nggak bisa lihat hatinya. Hanya dia dan Allah yang tahu apakah dia melakukan sesuatu dengan ikhlas atau enggak. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan, setiap orang itu akan binasa dan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Dan setiap orang yang berilmu akan celaka, akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Dan setiap orang yang beramal pun akan celaka kecuali dia ikhlas dalam mengamalkannya. Maka warga dahlia, kalau tidak ada keikhlasan, sehebat apapun amal kita, setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak dibarengi dengan sikap ikhlas, maka rugi kita. Rugi warga dahlia. Ya, rugi banget. Makanya bukan hanya ibadah haji, sholat kita, saum kita, zakat kita, mari kita laksanakan dengan benar, dengan tulus dan ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Memang betul wargi dahlia, biasanya orang kadang-kadang menganggap bahwa ikhlas itu ya nggak dapat apa-apa, itu juga salah sebetulnya. Ya, masalahnya ikhlas mah urusan hati dia dengan Allah. Kalau kita sebagai manusia ingin berterima kasih, ingin mengucapkan terima kasih, ya silakan aja. Misalnya nih, kita ngondang nih beberapa bapak ibu, undangan syukuran di rumah kita, dimohon keikhlasannya untuk membaca Al-Quran gini. Tapi ternyata begitu dalam acara itu nggak ada minuman, nggak ada makanan, lempeng ada cenanja menyukan keikhlasan anak. Betul, itu juga ikhlas, tapi jangan salah. Sahibul bait yang bikin jamaah jadi tidak ikhlas. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya apa? Kuku lutus. Jadi wargi dahlia artinya ikhlas itu bukan berarti gratis ya. Ikhlas itu. Nah makanya sekarang semacam guru-guru lagi ngajar ya. Di sekolah biasanya kalau yang sekolahnya bonafit bagus, guru itu ditanya, berapa Anda ingin mendapatkan gaji dalam sebulan? Maka kadang-kadang memang Ustadz selantiasa tawadhu, nggak mau jawab, terserah. Akhirnya kata yang ngetes itu, al ustad aktsarhum mukhlisun, ustad kebanyakan orang yang ikhlas, terserah. Akhirnya kadang-kadang ngajarnya juga nggak benar karena terserah itu. Nah, wargi dahlia jadi kita mesti membedakan mana profesional, mana ikhlas. Yang jelas ikhlas mah di dalam hati, tapi sekali lagi ikhlasnya bukan berarti polos. Orang ngondang ibu-ibu disungkeun keikhlasan atau disuguhan-suguhan acan, itu salah juga. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Jadi sekali lagi, buah keikhlasan itu luar biasa ya wargi. Makanya kita harus benar-benar menjaga ya, jangan sampai ternoda di situ. Jadi orang-orang yang betul-betul jihad di jalan Allah luar biasa ini. Makanya sekali lagi, orang yang ikhlas dalam beramal, berdakwah dan berjuang akan selalu menyadari betapa besar pahala dan kenikmatan yang Allah janjikan. Tidak ada perbuatan yang sia-sia manakala dilakukan dengan keikhlasan.
Lalu yang kedua, kekuatan keyakinan akan indahnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal dan berjuang secara ikhlas itu membuahkan sikap mental. Segala beban dan penderitaan yang didapat saat berjuang dirasakan ringan, bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang nikmat, menyenangkan dan membahagiakan. Ia menjalannya tanpa keluh kesah. Yang ketiga, siap bekerja dan berjuang secara berkesinambungan. Orang yang ikhlas dalam beramal, berdakwah dan melakukan perjuangan apapun tidak mudah terjebak dan tergoda oleh kondisi-kondisi sesaat. Tidak ada yang dapat menghentikan orang yang ikhlas dari amal dan perjuangannya selain kematian. Ia benar-benar mempraktikkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Lalu yang keempat, mampu mempertahankan, memelihara dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena dengan potensi itu, potensi konflik mudah diredam. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak akan terjadi saling dengki di kalangan para ulama, sebab yang dengki di situ sebab yang mereka tuju adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan tujuan seperti itu bagaikan samudra luas yang tidak bertepi, dan yang mereka cari adalah kedudukan di sisi Allah. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan saja obsesi sore pada kesempatan ini ada guna dan manfaatnya, sehingga dimanapun kita bekerja dan mengabdi, siapapun dari kita, mari kita beramal dengan ikhlas. Ya, jadi betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah wargi Dahlia, orang yang ketika beramal mengamalkannya dengan ikhlas, kemanapun dia akan disenangi orang, tidak pernah berkeluh kesah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih wargi Dahlia atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya Asep Toto Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.